Kita ke informasi ke Jawa Barat. Ini Ustadz, ada beredarnya penjualan akte cerai palsu secara daring atau online membuat Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat resmi melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Masyarakat pemohon resmi gugatan cerai pun mengaku resah dengan adanya informasi akte palsu ini. Pengadilan Agama Negeri Kelas 2 Soreang Kabupaten Bandung telah melayangkan surat laporan resmi ke aparat kepolisian. Adanya dugaan tindakan pemalsuan akte cerai yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Soreang menjadi dasar laporan ke penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Dalam kasus ini, pihak pengadilan telah mengumpulkan barang bukti termasuk foto tangkapan layar akte cerai palsu yang dijual secara online. Selain mencoreng institusi, pihak Pengadilan Agama mengaku dirugikan. Jadi untuk akte cerai yang palsu itu, kita dari Pengadilan Agama Soreang sudah menindaklanjuti. Dengan cara apa tindak lanjutnya? Kita melaporkan kepada kantor kepolisian besok Kota Bandung. Jadi supaya ditindaklanjuti, mungkin hari ini kita sudah dibuat. Dalam situs tersebut, akte cerai palsu dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Dan secara terang-terangan, pelapak menjual akte cerai palsu dengan nomor registrasi mirip dengan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Soreang. Atas temuan itu, masyarakat pemohon cerai resmi mengaku cukup resah. Namun demikian, mereka berharap agar aparat dapat mengusut tindak kejahatan ini, termasuk adanya dugaan keterlibatan oknum tak bertanggung jawab. Ya, semoga ditindaklanjuti, diperdalamlah siapa ini pelakunya, adakah orang dari kantor juga dan pemerintah juga atau emang orang oknum-oknum yang nakal. Bagi mereka yang akan melakukan proses perceraian untuk tetap datang ke kantor Pengadilan Agama dan mengikuti segala prosesnya agar mendapatkan akte resmi. Diharapkan masyarakat tidak mudah percaya dengan akte yang beredar secara online karena dapat dipastikan akte cerai tersebut palsu. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Ya, astagfirullahaladzim ya Ustadz, masih saja ada pihak yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Apa tanggapan Ustadz akan hal ini, Ustadz? Ya tentu kita berlindung pada Allah ya. Ya ini nauzubillah min dzalik. Jadi artinya saya itu kenapa tersenyum karena ini sudah keterlaluan buat saya itu. Jadi ini buat apa akte cerai palsu itu, untuk apa gitu kan? Jadi artinya kebohongan yang satu mungkin untuk menutupi kebohongan yang lain, ya buat apa akte cerai palsu gitu? Apakah dia dengan akte ini kemudian mau menikah lagi dan lain-lain? Ini kan jadi seuzonnya ke sana gitu. Nauzubillah min dzalik. Wa innal mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, celaka orang. Dilanjutkan ayat itu, kala barona al-qulubihim wa kanu yaksibun. Jadi apa yang dilakukannya itu hanya menambah rona, kala barona al-qulubihim, menambah noda, kotoran kepada kolbu-kolbu mereka yang menipu-nipu ini, yang memasukkan, yang kemudian mereka akan hancur karena itu, karena semakin lama hatinya akan semakin sakit ya, karena kotor hatinya akan semakin sakit. Ya masih untung kalau nggak taubat, dia akan kolbun mait, dia akan mati, dia nggak akan lagi bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, dan mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan iman gitu ya. Dan kan bedanya kita itu, kita bisa menikmati keimanan ini, keislaman ini, kita bisa nikmati. Jadi bagi mereka orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang masuk ke dalam penipuan dan lain-lain, mereka tidak bisa menikmati itu. Mungkin mereka menikmati kenikmatan dunia, tapi mereka tidak bisa menikmati yang lebih nikmat dari kenikmatan itu semua. Ini adalah nikmat iman, nikmat taat kepada Allah, nikmat takwa kepada Allah. Karenanya saya ingin, ya saya support pemerintah ya, dan juga masyarakat untuk kemudian menjaga hal-hal seperti ini ya. Menjaga karena apa? Karena kalau ini disalahgunakan ya, dari mulai palsu dan kemudian digunakan untuk kemudian alasannya salah satunya untuk menikah lagi, jadi membohongi nanti para gadis-gadis bahwa ini dia sudah menikah, tapi sudah cerai, ini buktinya dan lain-lain. Padahal dia belum dan lain-lain. Dia menipu semuanya, dia membohongi semuanya, dan auzubillahi min dzalik. Atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain. Tetap yang namanya kebenaran itu harus dilakukan dengan niat yang baik, cara yang baik, dan aturan yang baik. Tidak mungkin kebaikan atau kebenaran itu dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita seperti itu, insya Allah. Iya, meskipun disimpan rapat-rapat, kebohongan juga pasti akan terbongkar juga ya Ustadz. Mungkin walaupun dengan alasan proses pengajuan gugatan cerai yang sulit, tetap tidak dibenarkan ya Ustadz. Nah, apakah pemalsuan ini bisa disamakan dengan pencurian Ustadz? Ya, samanya dengan yang tadi, yang melakukan hal-hal yang curang, ya, kepalsuan, kecurangan gitu ya. Jadi kan kecurangan itu bentuknya hampir banyak sekali. Mencuri juga salah satunya kecurangan, ya, mengambil hak orang lain itu kan kecurangan gitu ya. Kemudian membohongi orang lain itu juga kecurangan.
Jadi segala sesuatu yang termasuk kecurangan tadi Allah sudah menegaskan celaka. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Nah, jadi artinya sudahlah. Ya yang namanya nikmat dunia ini Allah sudah berikan pada kita, sudah dapat jatahnya. Ya, jangan kemudian kita mau mengambil hak orang lain, kita terus kemudian serakah ya, hanya memuaskan nafsu saja. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Ingat bahwa kita ini sebetulnya tidak lama hidup di dunia ini, dan insya Allah segeralah masuk ke dalam pertobatan, karena intinya ketika kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam tadilah, inilah yang kita kejar selama kita di dunia insya Allah. Baik.